Hai guys, baru-baru ini ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat yang tidak terlalu menguntungkan pemegang kripto. Kita akan lihat apa yang dia katakan. Dan ada juga probabilitas apakah di bulan Juni nanti akan terjadi kenaikan suku bunga, event-event penting untuk di minggu ini, dan ada juga soal Gubernur Jawa Barat yang ngomongin soal Bitcoin di Bitcoin Conference di Miami. Dan ada analisa teknikal seperti biasa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental teknikal dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dia mengutarakan kalau dia tidak setuju dengan menaikkan batas hutangnya itu karena diduga bisa memberikan manfaat kepada para trader kripto ya. Jadi ada ketidaksetujuan dengan pihak partai yang lainnya yaitu Partai Republik. Ada proposal dari Republikan yang tidak bisa mereka terima ketika meeting tersebut berlangsung. Salah satunya itu mungkin adalah ini di mana orang-orang yang itu memiliki kripto itu bisa mengurangi pajak yang mereka bayarkan dengan menjual rugi kripto mereka. Jadi ketika dijual rugi, maka ini bisa mengurangi jumlah untung yang mereka dapatkan dari profit menjual beli kripto ya. Nah, ini bisa mereka permainkan sehingga bisa mengurangi pajak yang mereka harus bayar. Tetapi para Republikan itu mereject proposal dan mengklaim kalau kenaikan hutang Amerika Serikat itu adalah masalah pembelanjaan, bukan masalah pendapatan yang mereka dapatkan. Mereka menuduh kalau administrasi Presiden Amerika Serikat yang sekarang itu memiliki pembelanjaan yang terlalu besar, apalagi ketika pandemi berlangsung. Kalau misalnya Kongres gagal untuk menaikkan debt ceiling di tanggal 1 Juni nanti, maka Amerika Serikat bisa terjadi default. Dan tentu saja kalau misalnya terjadi default, maka pasar saham dan pasar kripto itu bisa crash ya teman-teman. Jadi ini ada drama yang sedang terjadi antara kedua partai besar di Amerika ini yang tentunya tidak terlalu baik untuk harga Bitcoin ya. Harga Bitcoin kita lihat masih berada di daerah bawah 26.500-an. Bisa saja ini adalah FUD yang memang sengaja dibuat untuk para retail bisa terpaksa menjual karena melihat adanya FUD seperti ini, karena ada ancaman bisa crash kalau misalnya Amerika Serikat default. Tetapi secara historis, Amerika Serikat tidak pernah melakukan default sebelumnya, jadi mereka selalu menaikkan debt ceiling ini. Dan di tweet-tweet Joe Biden sebelumnya, dia mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Amerika Serikat itu default karena akan membuat banyak pengangguran dan berdampak buruk kepada ekonomi ya teman-teman. Jadi ada peluang yang lebih besar untuk tetap menaikkan debt limit ini, mereka bisa print lebih banyak uang lagi dan kalau misalnya ini terjadi maka akan berdampak baik untuk pasar saham dan kripto. Sekarang kita akan melihat weekly chart Bitcoin. Close-nya itu merah tetapi tidak ada banyak perubahan untuk minggu kemarin, hanya sideways di sini saja. Minggu ini dimulai dengan sedikit penurunan. Untuk kondisi RSI masih di atas 50, tetapi MACD ada potensi terjadi crossover ke bawah dan ini bisa menjadi hal yang bearish kalau misalnya terjadi crossover tersebut ya. Terakhir kali terjadi crossover ini itu sangat bearish untuk Bitcoin yaitu di April 2022. Minggu depan mungkin bisa menjadi penentuan apakah akan terjadi bearish crossover di MACD-nya atau tidak ya teman-teman. Untuk di time frame daily-nya, masih belum ada banyak perubahan, Bitcoin masih berada di dalam pola triangle-nya, RSI ini masih dalam posisi bearish ya, bawah 50, dan MACD ini ada potensi sebenarnya untuk bisa terjadi crossover ke atas yang bisa bullish, tapi tampaknya harga itu masih belum mengarah ke sana, harus tunggu beberapa hari dulu baru bisa jadi crossover ke atas. Kalau misalnya turun, maka crossover ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Di time frame yang lebih kecil, kita lihat kalau time frame 4 jamnya itu membentuk pola triangle yang merupakan pola continuation. Kalau saya lihat ini adalah symmetrical triangle. Trend sebelumnya itu adalah turun, jadi mungkin akan terjadi breakdown kalau kita lihat secara mengikuti trennya. Tetapi tentu saja ini tergantung dia di mana breakout-nya, apakah di bawah atau di atas. Hari ini ketika Bitcoin itu menyentuh ke daerah bawah triangle ini, ada bounce yang terjadi lagi dan belum terjadi breakout, jadi belum terkonfirmasi akan ke harga yang lebih rendah lagi, yaitu potensinya adalah ke 25.200. Di situ ada support yang kuat, seperti biasa ya.
RSI dan MACD ini sebenarnya masih dalam posisi yang bearish. Kita harus melihat nanti jam 11 di sini yaitu bagaimana, dan untuk jam 3 kira-kira apakah akan terjadi sell off atau bisa bounce dari sini dan mungkin retest lagi di daerah sini di 27.000 dan melihat apakah Bitcoin bisa melakukan breakout ke atas. Kalau misalnya gagal untuk breakout ke atas, maka lebih besar potensi harga Bitcoin untuk breakdown daripada pola triangle ini dan ke bawah bisa ke 25.200. Selanjutnya untuk ETH Bitcoin ini tampaknya dalam pola ascending triangle yang cenderung untuk bullish ya teman-teman. Jadi dia membentuk flat di atas seperti ini dan dia membentuk higher low yang merupakan hal yang sangat baik karena ketika harga itu ke bawah seperti ini itu selalu dibeli membentuk higher low. Ini merupakan hal yang bullish dan dari indikator RSI dan MACD juga ini dalam posisi bullish meskipun belum terjadi breakout. Hampir terjadi breakout tetapi belum dan belum ada konfirmasi retestnya juga. Untuk DXY sekarang dalam posisi bullish di mana dia baru breakout daripada high sebelumnya, di mana kalau kita lihat di chart weekly-nya 103 itu merupakan daerah yang cukup penting untuk indeks mata uang dolar dan dia sekarang itu dalam posisi di atas sedang retest daerah sini. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 103 ini, maka dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Kecuali dia terjadi fake out, maka dia bisa ke bawah. Itu bagus untuk Bitcoin. Ada beberapa event penting di minggu ini. Di hari Kamis akan ada FOMC meeting minutes dan berita GDP quarter per quarter. Di hari Jumat akan ada berita inflasi Core PCE Price Index yang tentunya bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Ini adalah peluang terjadinya kenaikan suku bunga di bulan Juni. Chart ini cukup menarik. Peluang untuk tetap di suku bunga yang sekarang 500 sampai 525 itu adalah 90,8%. Hanya ada 9,2% kalau akan ditingkatkan ke 525 sampai 550. Posisi sekarang itu suku bunganya 500 sampai 525. Ini akan berlangsung di tanggal 14 Juni nanti dan ini akan menjadi hal yang sangat bullish karena merupakan awal mula dari pivot dari kenaikan suku bunga dan menuju ke penurunan suku bunga yang akan mungkin terjadi kalau kita lihat mulai akhir tahun ini. Dan di Bitcoin Conference di Miami, ada Gubernur Jawa Barat yang menjadi narasumber juga di sana. Dia ngomongin soal Indonesia, di mana Indonesia sekarang sedang mengeksplor kesempatan-kesempatan yang transformatif di mining Bitcoin. Kita bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air, yang mana keduanya itu adalah renewable energy untuk memining Bitcoin, dan ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di negara kita. Dia juga mengajak orang-orang di sana untuk ke Bitcoin Conference yang akan diadakan di bulan Oktober di Bali. Pendiri Exchange Gemini, kembar Winklevoss, mereka berdiskusi soal regulasi dan cara membuat Indonesia agar bisa menjadi rumah inovasi. Indonesia punya 280 juta orang dan ini adalah potensi yang besar sekali. Mereka sangat tertarik terhadap Bitcoin. Kita lihat juga kalau tingkat adopsi kripto di negara kita itu cukup tinggi. Kata mereka juga, dunia tidak menunggu regulator Amerika Serikat untuk berhenti berkelahi seperti anak-anak SMA. Ini merupakan langkah awal yang sangat baik sekali agar kita bisa menjadi negara yang mengadopsi kripto, teknologi yang baru ini yang bisa memajukan ekonomi kita tentunya dengan Bitcoin mining, dengan melakukan transaksi menggunakan kripto yang sangat efisien dan sangat bermanfaat kepada setiap orang. Dan kita juga sebenarnya bersaing dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Mereka juga sudah pasti ada langkah-langkah untuk mengadopsi teknologi ini. Filipina juga. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Kita usahakan kalau bisa kita edukasi teman-teman kita, sekitar kita. Dan tentu saja semua adopsi tersebut itu bisa membuat harga Bitcoin dan kripto naik ya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.